Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi Digital Neuropsikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Kali ini akan membawakan presentasi protokol konseling sebagai bagian dari tugas mata kuliah konseling psikologi dengan judul mengelola kecemasan pada masa kehamilan yang didasarkan pada pendekatan PCT dan CBT. Bagi banyak orang, kehamilan merupakan momen yang membahagiakan. Tetapi di sisi lain, kehamilan juga masa yang penuh dengan perubahan, baik fisik, emosional, maupun sosial. Dan perubahan ini seringkali menimbulkan banyak kecemasan bagi ibu hamil. Di antaranya, mereka menjadi khawatir dengan kesehatan janin yang mereka kandung. Yang kedua, mereka juga sering khawatir dengan proses persalinan yang akan mereka lalui nantinya. Dan juga mereka juga terkadang merasa tidak siap untuk menjadi orang tua. Kecemasan yang dialami oleh para ibu hamil tentunya memiliki dampak bagi mereka. Di antaranya, mereka bisa mengalami gangguan tidur, tekanan darah tinggi, hingga komplikasi kehamilan. Kecemasan selama kehamilan adalah hal yang umum dan wajar. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu para ibu hamil melewati masa-masa ini dengan lebih tenang dan percaya diri. Untuk protokol konseling kali ini, kami menggunakan dua pendekatan teori konseling. Yang pertama, Person-Centered Therapy atau PCT. PCT membantu ibu merasa didengar dan diterima tanpa rasa dihakimi. Yang kedua adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT memberikan alat praktis untuk mengatasi pikiran negatif yang memicu kecemasan. Dalam masa kehamilan, di masa perubahan emosional dan fisik terjadi secara insentif, PCT membantu ibu merasa dihargai sebagai individu dan memberi mereka ruang untuk mengenali kekuatan diri mereka. Di sisi lain, CBT memberikan pendekatan praktis untuk menghadapi pikiran cemas yang seringkali mendominasi pikiran ibu hamil, sehingga mereka dapat menghadapi kehamilan dengan perspektif yang lebih positif dan penuh percaya diri. Langkah-langkah protokol konseling. Protokol konseling yang dirancang ini bertujuan untuk membantu ibu hamil mengelola kecemasan yang mereka alami selama masa kehamilan. Langkah-langkah berikut memberikan panduan praktis yang dapat diimplementasikan oleh ibu hamil dengan dukungan konselor, pasangan, atau lingkungan sosial mereka. 1. Membangun hubungan terapeutik. Konselor membuka sesi dengan pertanyaan terbuka seperti, apa yang menjadi kekhawatiran utama Anda tentang kehamilan Anda saat ini? Gunakan refleksi perasaan. Saya mendengar bahwa Anda merasa tertekan dengan ekspektasi keluarga. Itu sangat wajar. Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi klien untuk berbagi perasaan mereka tanpa rasa takut dihakimi. Langkah kedua, identifikasi pola pikiran negatif. Minta klien untuk mencatat pikiran yang memicu kecemasan di jurnal. Contohnya, saya merasa khawatir karena saya sering merasa mual sehingga saya tidak bisa membuat bayi saya mendapatkan gizi dari makanan-makanan yang sehat. Langkah ini bertujuan untuk membantu klien mengenali pola pikir negatif yang mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Langkah ketiga, mengganti pola pikiran negatif. Ajarkan klien membuat afirmasi positif seperti, saya melakukan yang terbaik untuk bayi saya, dan sedikit makanan sehat tetap bermanfaat. Latih visualisasi positif klien membayangkan janin mereka akan tumbuh dengan sehat dan kuat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri klien dalam menghadapi kecemasan terkait kehamilan dan persalinan. Langkah keempat, pengelolaan respons fisik. Latih teknik pernafasan dalam 4-7-8 untuk membantu klien menenangkan respons stres tubuh. Ajarkan teknik grounding seperti fokus pada 5 hal yang dapat dilihat, dirasakan, dan didengar di sekitar mereka. Tujuan langkah ini membantu klien mengelola respon fisik yang sering menyertai kecemasan seperti nafas pendek. Langkah kelima, meningkatkan dukungan sosial. Identifikasi sumber dukungan emosional seperti pasangan atau keluarga. Latih komunikasi asertif seperti, saya merasa cemas tentang kondisi saya dan saya butuh bantuan Anda untuk menghadapi ini bersama-sama. Tujuan dari langkah ini adalah membangun sistem dukungan yang dapat membantu klien merasa didukung dan dihargai. Langkah yang keenam, monitoring dan evaluasi berkala. Minta klien untuk mencatat perkembangan dalam jurnal.
Tinjau bersama kemajuan klien setiap akhir sesi, membahas keberhasilan tantangan dalam menerapkan langkah-langkah konseling. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas protokol dan menyesuaikan langkah untuk kebutuhan klien yang spesifik. Langkah ketujuh, edukasi psikoedukasi tentang kehamilan dan kecemasan. Hal ini memberikan informasi kepada klien tentang hubungan antara kecemasan dan kehamilan, serta dampaknya terhadap ibu dan bayi. Diskusi untuk meluruskan mitos atau informasi yang salah tentang kehamilan. Hal ini bertujuan untuk membantu klien memahami bahwa kecemasan dapat dikelola dan memberi mereka rasa kontrol. Langkah ke-8, mengembangkan rutinitas harian. Membantu klien untuk merancang jadwal harian yang mencakup waktu istirahat, aktivitas fisik ringan, dan waktu relaksasi. Juga mendorong klien untuk mencoba yoga prenatal atau meditasi ringan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran untuk mengurangi kecemasan secara keseluruhan. Langkah ke-9, pemanfaatan teknik seni atau ekspresi kreatif. Menggunakan seni seperti menggambar, menulis jurnal kehamilan, atau mewarnai sebagai media ekspresi emosi. Membantu klien untuk menuliskan refleksi harian tentang perjalanan kehamilan mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan outlet emosional yang sehat dan meningkatkan rasa kontrol terhadap situasi. Langkah ke-10, pelibatan orang terdekat dalam konseling. Mengundang pasangan atau keluarga untuk hadir dalam sesi tertentu guna meningkatkan komunikasi dan dukungan. Diskusi tentang peran mereka dalam mendukung ibu hamil. Hal ini bertujuan untuk membantu klien membangun sistem dukungan yang efektif di rumah. Langkah ke-11, teknik relaksasi tambahan. Ajarkan teknik Progressive Muscle Relaxation atau PMR, di mana klien mengendurkan otot-otot tubuh secara bertahap. Juga memberikan panduan audio relaksasi untuk praktik di rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan fisik yang sering menyertai kecemasan. Langkah ke-12, eksplorasi harapan dan ketakutan tentang persalinan. Membuat daftar harapan dan ketakutan tentang persalinan, kemudian diskusikan strategi praktis untuk mengatasi ketakutan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan emosional klien dalam menghadapi proses persalinan. Demikianlah rangkaian dari protokol konseling terkait dengan kecemasan pada kehamilan. Protokol ini memberikan fleksibilitas yang cukup besar untuk disesuaikan dengan kebutuhan klien. Setiap langkah dirancang untuk mendukung kesejahteraan emosional, fisik, dan juga sosial klien dengan pendekatan yang berbasis teori dan dapat diterapkan secara praktis. Dengan menjalankan protokol ini, klien tidak hanya mampu mengelola kecemasan yang ia rasakan, tetapi dia juga mampu membangun kepercayaan diri dan optimisme dalam menjalani kehamilannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan untuk mendukung kesejahteraan ibu hamil di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.